Nama saya Ina Siti Sarah, NIM 1831926. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan osiloskop online. Yang paling pertama adalah bagaimana cara mengeset sebuah sinyal dari generator. Pada page ini terdapat sebuah generator sinyal dan osiloskop yang di bawah ini. Osiloskop ini berfungsi untuk menunjukkan sinyal dari generator pada kurun waktu tertentu. Untuk mengeset sinyal dari generator, caranya adalah untuk menyeleksi frekuensi tertentu yang ingin dipakai. Lalu, bisa dilihat di sini bahwa frekuensi itu range-nya dari 1 sampai 100.000, dan bisa dilihat jika frekuensi naikkan akan lebih merapat seperti itu sinyalnya dan, semakin banyak sinyal per detik. Lalu jika diturunkan lagi akan, semakin sedikit lagi dan tidak serapat tadi. Lalu untuk mengeset sinyal kita juga bisa memilih ingin menggunakan sinyal kotak seperti ini atau sinyal biasa yang seperti sinusoidal, lalu juga bisa menggunakan sinyal triangular. Lalu di sini juga kita bisa memilih, frekuensi multiplier. Ini berfungsi untuk mengalihkan frekuensi yang sudah dipilih yaitu 1, 10, sampai dengan 100.000 dengan sebuah konstanta tertentu. Itu bisa di-adjust dengan cara mencet seperti ini. Lalu untuk mengurangi seperti ini. Lalu ini, berfungsi untuk DC offset berfungsi untuk antara menaikkan sinyal atau menurunkan sinyal seperti berikut. Bisa dilihat bahwa, sinyal naik dan turun dari simulasi di atas. Lalu, ini berfungsi untuk, eee, tabel ini berfungsi tombol ini berfungsi untuk me meng memilih amplitude. Contohnya ini amplitudenya 2, tetapi kita bisa naikkan dengan, cara menaikkannya ke 5. Itu bisa dilihat seperti berikut, amplitudenya, akan membesar. Lalu saya akan menjelaskan tentang sinyal pada osiloskop. Pada osiloskop, yang pertama kali bisa dilihat adalah tampilannya itu sendiri. Jika bisa dilihat di atas ini, ada sebuah box pink. Box pink itu adalah yang meliputi apa yang ditampilkan di sini, pada kurun waktu tertentu. Kurun waktu tertentu itu disimbolkan dengan box pink. Lalu untuk pengaturan pada osiloskop itu sendiri, terdapat yang paling pertama adalah posisi vertikal. Jika di-adjust posisi vertikal dari ground atau bisa juga disebut 0 volt bisa diturunkan atau dinaikkan seperti berikut. Untuk horizontal position itu menunjukkan posisi horizontal dan, mmm, bisa di-adjust sebagai berikut, bisa lebih ke kirikan atau di ke kanankan. Lalu terdapat, eee eee, selektor atau tombol channel. Channel sendiri adalah saluran di mana, ia akan meng-output pada display, eee, output yang dihubungkan kepada channel itu. Karena output-nya adalah generator sinyal tersebut, maka ia akan menunjukkan generator sinyalnya di sini. Lalu jika kita mematikan, tidak akan terlihat apa-apa karena, hanya ada satu channel. Lalu jika dinyalakan kembali, akan terlihat kembali waveform yang sudah diatur dari sinyal generator. Selanjutnya terdapat fungsi yang disebut trigger. Trigger adalah, fungsi trigger sendiri adalah untuk, mmm, menetapkan waveform agar mencapai sebuah value tertentu yang bisa dilihat di sini pada waktu tertentu. Jika kita naikkan, karena ia tidak mencapai value-nya, maka, akan terlihat bahwa
ia terus, berjalan. Tapi jika diturunkan kembali akan terlihat bahwa ia akan berhenti. Sebenarnya jika dilihat di sini juga, sinyal tidak berhenti bergerak atau berjalan seiring dengan waktu, tetapi hanya diatur agar ia bisa tampak diam seperti ini. Jika kita adjust amplitudenya juga, terlihat bahwa perubahannya tidak serentak. Selain itu, terdapat, eee, edge. Edge sendiri, ia mengatur, untuk trigger-nya berada pada rising atau falling edge. Jika rising, maka ia trigger-nya akan menunjukkan pada saat sinyal mulai dari low ke high, seperti ini. Jika bisa dilihat, maka trigger ingin value ini dan, mmm, pengaturan yang di atas ini menunjukkan kepada saat di mana dia mulai dari low ke high. Lalu dia jika edge dipindahkan menjadi falling, seperti berikut, value yang dipilih juga masih sama, yang seperti trigger yang di-adjust secara trigger yang vertikal ini, tapi yang horizontal, menunjukkan pada saat sinyal tersebut, mmm, dari sinyal tersebut menunjukkan dari high ke low, seperti di berikut. Lalu akan dijelaskan volts per diff. Volts per diff ini menunjukkan berapa banyak voltase yang ditunjukkan oleh satu kotak. Jadi karena dipilih 2 dan amplitude yang yang sudah di-adjust adalah 2 juga, terlihat bahwa amplitude ini mencakup satu kotak. Artinya ini secara vertikal adalah 2 volt. Lalu jika diganti lagi menjadi menjadi 1 volt per divisi, per diff, artinya bahwa ia akan mencakup 2 kotak, karena satu kotak ini adalah 1 volt. Selanjutnya akan dijelaskan time per division. Selanjutnya akan dijelaskan time per diff. Time per diff ini menunjukkan waktu per kotak juga. Jadi jika kita meng-adjust menjadi 10 milisecond, terlihat bahwa, seperti sinyalnya di-zoom in. Jadi karena sinyalnya karena jeda waktunya makin cepat per kotak, sinyalnya akan terlihat seperti di-zoom in. Dan jika dinaikkan seperti berikut, sinyalnya akan terlihat lebih rapat karena per kotak itu mencakup lebih banyak waktu. Lalu akan dijelaskan cara untuk melihat sinyal pada 100 kHz. Pada 100 kHz terlihat bahwa memang, sangat sulit untuk melihat sinyal yang terpampang. Yang kita bisa lakukan adalah untuk mengecilkan time per diff-nya agar sinyal yang terlihat lebih kecil. Lalu, volts per diff-nya juga bisa kita kecilkan, eee lalu trigger, bisa kita turunkan agar terlihat stasioner. Lalu agar lebih terlihat lagi, dapat dikecilkan frekuensi multiplier. Seperti berikut, terlihat bahwa, pada amplitude 3 dan frekuensi segini, dengan waveform yang di-select yaitu sinusoidal pada 100 kHz, seperti berikut. Lalu jika diseleksi waveform yang
triangular akan seperti berikut, dan untuk yang square seperti berikut. Lalu untuk, mmm, pada satu KHZ dapat terlihat juga, karena waktu yang dipilih sudah terlalu kecil, tidak akan terlihat apa-apa, jadi kita akan meng-adjust-nya lagi. Lalu karena sudah lumayan jelas, kita juga bisa meng-adjust false per division-nya biar agar terlihat lebih besar juga. Lalu, mmm, seperti berikut, setelah selesai di-adjust semuanya. Lalu untuk melihat waveform yang triangular bisa dipilih yang triangular, untuk yang square bisa dipilih yang square, lalu akan dijelaskan tentang, waveform pada Hz biasa, yaitu satuan Hz. Seperti yang bisa dilihat, mmm, karena dia square dan sepertinya waktu yang disampel masih terlalu kecil, akan di-adjust lagi agar, sepertinya frekuensinya sudah terlalu kecil juga, jadi harus dibesarkan lagi. Mmm, untuk false per division-nya juga dibesarkan agar lebih terlihat, dan time per division-nya juga di-adjust lagi, dibesarkan agar lebih terlihat. Lalu, seperti berikut hasil dari output sinyal sinyal pada, 1 Hz, 1 hertz. Lalu akan dilihatkan, sinyal yang triangular seperti berikut. Nah, lalu sinyal yang square seperti berikut. Berikut presentasi dan penjelasan dari osiloskop online dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.